Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Manerti, guru madrasah Sanawiyah Negeri 4 Bengkalis. Hari ini saya jadwal di supervisi mata pelajaran IPS. Nih, medianya juga udah selesai. Kita supervisinya di kelas 8D. Mari. Assalamualaikum. Semuanya. Seperti biasa, silakan disiapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini. Berdoa. Baik, setelah kita menyiapkan dan membaca doa seperti biasa, kita akhiri dulu ya. Kelas 8D. Tanggal berapa sekarang? 5 Februari 2020. Ketua kelasnya siapa yang tidak hadir? Siapa ketua kelas? Selfie, apa kabarnya? Santri, izin Bu, Selfie. Ya. Santri juga izin Bu. Selfie, aku izin. Chelsea, Izin. Selfie, Santri. Sandri. Baik, ada 3 orang yang tidak hadir. Selebihnya alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baik, hari ini kita masuk pada pelajaran IPS. Sebelum kita mulai materinya, kita semangatkan dulu dengan tepuk hebat. Kita sama-sama untuk melakukan tepuk hebat. Berkualitas, akademis, teladan, hebat. Hari ini kita masuk pada pelajaran perdagangan antar daerah dan antar negara. Coba dibuka LKS-nya atau buku paketnya. Maksud kita hari ini mata pelajarannya perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional. Sebelum kita mulai, kita kembali dulu materi yang sebelumnya. Masih ingat materi sebelumnya? Pelajaran apa kita? Pelaku ekonomi. Ada yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Perdagangan antar daerah dan internasional. Perdagangan internasional juga disebut dengan perdagangan antar negara. Untuk pelajaran kali ini ataupun pertemuan kali ini, tujuan yang ingin ibu capai adalah setelah mempelajari ini, kalian bisa menguasai definisi perdagangan antar daerah dan internasional. Ada 3 ya yang ingin Bu capai: definisi, 2 manfaat, 3 faktor. Definisi perdagangan antar daerah dan internasional, manfaatnya, serta faktor. Faktor pendukung saja. Faktor pendukung perdagangan antar daerah atau perdagangan internasional. Coba dibaca materinya. Ibu panggil Desi Alfia. Coba dibaca definisi perdagangan antar daerah. Perdagangan daerah atau antar pulau merupakan suatu wujud kerjasama yang dilakukan untuk memasarkan keunggulan di daerah masing-masing. Keunggulan ini perlu dikenalkan dan dipasarkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal itu karena kebutuhan dari masing-masing daerah atau pulau berbeda-beda dan produksinya terbatas. Definisi perdagangan antar daerah adalah kegiatan menjual barang atau jasa, ya, menjual barang atau jasa. Yang kita baca dulu yang satunya,
antar daerah menjual kegiatan menjual barang atau jasa di dalam suatu wilayah satu negara yang sama. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Tapi walaupun kaya sumber daya alam, setiap provinsi berbeda-beda dia potensi. Ya. Baik dari Sabang sampai dengan Merauke, ya berbeda ya apanya sumber daya alamnya. Ya, ada lagu nasionalnya kan? Apa itu? Dari Sabang sampai Merauke, apa? Dari Sabang sampai Merauke apa? Coba kita nyanyikan dulu sama-sama lagunya, ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Banyak sekali kekayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tetapi tidak semuanya sama, potensinya berbeda. Provinsi Sumatera Barat terkenal dengan padinya dan juga kebutuhan 9 bahan pokok. Sementara Riau kaya akan minyak. Jadi dengan itu Provinsi Sumatera Barat menjual sembakonya, kebutuhan bahan pokoknya ke Riau, sementara orang Riau menjual minyaknya ke Sumatera Barat. Itu dia seputar pendahuluan tentang kegiatan kita, materi kita pada pagi hari ini. Sekarang Ibu bagi kalian 2 kelompok, ya. Satu kelompok membahas perdagangan antar daerah dan satu kelompok lainnya membahas tentang perdagangan internasional. Apa saja yang akan kalian bahas pada kelompok tersebut, ini akan kalian cari 2 lagi, ya. Boleh yang ini perdagangan internasional juga ditengok yang kelompok 2-nya, ya. Kelompok 1 ini definisi yang ini sedangkan yang ini manfaat perdagangan dan juga faktor pendorong. Silakan. Nah, sekarang sudah terbentuk 2 kelompok. Yang laki-laki membahas tentang perdagangan antar daerah, yang perempuan membahas tentang perdagangan. Ini sudah ada, Ibu bikin ya medianya di sini, ya, kegiatan perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Yang laki-laki boleh melihat di sini nanti apa yang perlu dilihat untuk presentasinya ke depan, dan yang perempuan juga. Sekarang silakan kalian bahas bersama per kelompok definisi, manfaat dan juga faktornya, ya. Kalian cari dulu siapa kira-kira yang akan menjadi ketua kelompoknya dan siapa yang akan menulis pembahasan yang akan kalian bahas. Silakan. Tiga saja definisi perdagangan antar daerah internasional, manfaatnya serta faktor pendorong. Sudah selesaikah pembahasan materi tentang pembagian materinya? Kalau sudah selesai, sebelum tampil ke depan untuk mempresentasikan, Ibu mau 1 orang per kelompok tampil ke depan membahas tentang perdagangan, sedikit membahas tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional. Coba kelompok 1 tunjuk tangan. Ya, siapa namanya? Imam, ya, silakan Imam. Yang kelompok perempuan siapa? Yang mau tampil ke depan coba tunjuk tangan. Ya, nih. Kelompok 1 dulu. Perdagangan apa ini? Perdagangan antar daerah. Apa saja yang dijual di sana?
sayur-sayuran dan buah-buahan dari berbagai pulau di Indonesia. Sementara ini pematerinya tadi apa yang bisa diambil dari media yang sudah ibu tempel? Kegiatan ekspor, impor, dan ekspor. Ya, namanya saja kegiatan perdagangan internasional, tentu saja berkaitan dengan ekspor dan impor. Silakan dibaca. Manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. Satu, memperbaiki. Nah, itu aja. Sudah jelas kelompok yang dua? Sudah. Manfaatnya sama faktor penolongnya? Sudah. Lanjut kelompok 2, mempresentasikan hasil diskusinya. Definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas atau meningkatkan kualitas konsumsi. Sudah bisa dipahami kelompok yang satu? Apa yang sudah dibaca? Sudah ya? Apa yang sudah dibaca definisinya? Manfaat sama faktor pendorong. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan. Perdagangan internasional adalah pelaku ekonomi yang menjual barang atau jasa ke luar negeri, yang mana orangnya tersebut itu dinamakan dengan importir. Eksportir maksudnya. Kalau kita menjual barang ke luar negeri, itu namanya eksportir. Kalau kita membeli barang ke luar negeri, kegiatannya impor. Tapi nama orang yang melakukan kegiatannya adalah importir. Materi kita sebenarnya ya, karena berbeda dari biasanya. Ini adalah tugas tulisan, tugas tertulis berbentuk TTS. Pernah ngisi TTS di rumah? Nah, ini dia, bikin sekarang tugas materi perdagangan antar daerah dan internasional. Ya, silakan kalian isi. Ini kayaknya dulu. Ya, silakan diisi. Sekarang kita tulis ya isinya di media yang sudah ibu tempel ini. Ya, siapa yang mau tampil untuk mengisinya? Coba ketua kelompoknya lah dulu. Ketua kelompok. Terima kasih Doni, bagus. Bikri lagi. Lalu itu siapa yang mau tampil? Yang perempuan dicari kawannya 5. Siapa yang kira-kira yang akan maju 5 orang? Ketua kelompoknya harus tampil. Boleh. Lanjut, siapa lagi? Siapa lagi yang mau mengisi TPS kita ke depan? Ada 3 lagi? Silakan. Bisa dibawa juga. Impor tingkat harga itu adalah kependekan ITH. Temuan kita pada saat ini, ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.